Baik, selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Nama saya Fridolina Fiti Fatin, NIM 170303040, kelas A semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Sosiologi. Baik, video ini sebagai salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Terapan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang isu COVID-19 terkait kapitalisasi dan monetisasi. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa corona adalah virus langka dan mematikan. Berjangkitnya virus corona yang mematikan yang bermulai di Wuhan, Cina. Jumlah kasus di seluruh dunia telah mencapai 1.856 kasus dengan korban yang meninggal sebanyak 7.138 orang. Bahwa munculnya virus corona atau COVID-19 pada akhir tahun 2019 di Indonesia pertama kali mengumumkan penyebaran virus corona pada tanggal 2 Maret 2020. Namun, penyebaran virus corona yang belum ditemukan penularannya itu hingga kini tidak terkendali. Setiap manusia menyematkan resolusinya terbaiknya saat tahun baru. Banyak harapan yang lahir seiring dengan bertambahnya angka di dalam tahunan Masehi. Namun, siapa sangka banyak hal pula yang tidak terduga yang tidak biasanya mengejutkan kita seperti dari awal tahun ini. Seperti yang kita ketahui juga bahwa dunia sekarang kita ini digempar dengan virus corona yang menyebar di seluruh dunia dan menyerang manusia. Terjadi banyak polemik setelah Indonesia terus memberikan kabar tentang perkembangan COVID-19. Di Indonesia, kejadian ini juga menuai banyak reaksi dari macam-macam kalangan masyarakat. Hal ini berdampak pada berbagai ranah seperti diliburkan sekolah, perguruan dan instansi-instansi lain. Pemerintah sampai saat ini belum menyebarkan informasi pasti terkait permasalahan lockdown. Hanya anjuran untuk social distance. Hal ini dilakukan guna meminimalisir jumlah kasus virus corona yang ada di Indonesia. Tentu peran media sosial saat ini juga sangat penting untuk bisa mengetahui dan menyaring informasi yang ada, menjadi sebuah kekuatan sinergitas positif dan optimistik untuk masyarakat. Tetapi juga ada faktor lain yang tidak mendukung. Bahkan ada yang menganggap bahwa informasi di media sosial itu adalah salah satu bentuk yang tidak pasti atau hanya sebuah penipuan. Baik, sampai di sini saya sedikit menjelaskan bahwa terkait dengan isu yang ada dengan adanya virus corona ini, pemerintah mempermainkan atau memanfaatkan situasi yang ada untuk kepentingan pribadinya. Contoh kecil saja seperti harga masker. Yang dulunya harga masker, awal harga maskernya itu hanya 1.000. Tetapi dengan adanya virus corona atau COVID-19 ini, harga masker semakin meningkat. Baik, yang berikut tentang seperti kita ketahui bahwa dunia sekarang digemparkan dengan virus corona yang menyebar di seluruh dunia dan menyerang manusia. Fatalnya, virus ini juga bisa membunuh
manusia terjadi banyak polemik setelah Indonesia terus memberi kabar tentang perkembangan COVID-19 di Indonesia. Kejadian ini juga menuai banyak reaksi dan bermacam-macam kalangan masyarakat. Hal ini berdampak pada berbagai ranah seperti diliburkan sekolah, perguruan, dan instansi-instansi lainnya. Dari tindakan-tindakan di atas oleh rumah sakit atau tenaga medis ini menjadi sebuah alasan atau keserakan bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Sistem kapitalisme semacam ini akan menimbulkan sebuah generasi koruptor yang baru. Bagi rumah sakit yang sudah dipercaya untuk menangani kasus COVID-19 yang semakin meluas seperti sekarang ini, harusnya mereka memberikan contoh atau teladan yang baik, bukan memberikan contoh yang buruk dan mengakibatkan kebejatan moral. Seharusnya pihak dari rumah sakit berusaha menenangkan bukan malah meresahkan dengan mengedar informasi-informasi yang tidak betul, yang sekiranya tidak valid demi mencari keuntungan semata. Kapitalisasi zaman sekarang ini sudah sangat banyak terjadi dan menghancurkan moral kemanusiaan demi sebuah keuntungan. Memanusiakan manusia hanya menjadi sebuah istilah, bukan dari sebuah aktion. Kapitalisme ini merupakan pangkal dari munculnya keserakahan, kehancuran moral, dan sikap saling intoleransi demi keuntungan sendiri dan merendahkan pihak lain. Pemberitahuan mengenai virus corona atau wabah corona di Indonesia ini menjadi masalah tersendiri selain dari virus corona itu sendiri. Tidak sedikit informasi mengenai corona dan disertai dengan provokasi hoax, humor, FSN, opini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal corona itu adalah sebuah penyakit yang dialami setiap hari. Sebelum munculnya virus corona juga, penyakit yang sudah dialami oleh manusia seperti flu biasa. Sampai viralnya berita di masyarakat tentang rumor telur penangkalan corona. Pemerintah sendiri sudah menyatakan bahwa ribuan hoax mengenai corona dan masyarakat dihimbau agar tidak terprovokasi dan mudah menerima informasi begitu saja. Ketakutan dan kecemasan yang diakibatkan oleh corona merupakan sesuatu yang biasa. Demikian kata psikolog. Akan tetapi jangan sampai mengkapitalisasi ketakutan dan kecemasan publik itu sebagai bisnis demi meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Mengkapitalisasi keuntungan sering kita lakukan media dengan membuat judul yang provokatif, bombastik, kelas batik, dan sensasional. Berita model ini tidak jarang menabrak batas kemanusiaan. Tidak ada rasa simpatik, peduli, dan solidaritas. Media tidak ubahnya robot yang sikap mengkabarkan apa saja tanpa mempertimbangkan apakah itu berita benar atau tidak. Kapitalisasi pemberitaan tentang COVID-19 menjadi masalah tersendiri. Isu mengenai asal mula COVID-19, metode penyembuhan, dan hal-hal yang irasional yang belum tentu kebenarannya melanggang mulus di media sosial kita saat ini. Simpang siur, apakah informasi tersebut benar atau hanya hoax, terasa sulit untuk dibuktikan. Masyarakat akhirnya terkecoh dengan rumor, dan opini yang bukan dari ahlinya. Profesionalisme dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik mulai hilang. Ini belum lagi situasi media sosial yang memprihatinkan.
Di dalam hilang kepakaran, selain kapitalisasi ketakutan dunia virtual menyuguhkan ragam informasi mengenai COVID-19 dengan beraneka rasa. Mereka yang mendapatkan rasa lengit akan memiliki semangat untuk terus berjuang melawan COVID-19 dengan cara yang diserukan oleh pemerintah. Rasa getir akan menumbuhkan rasa menyerah. Bahkan pada level tertentu akan mematik panik dan amarah. Secara kebetulan juga dan mengejutkan, pengguna media sosial seolah-olah disuguhkan informasi dengan cara yang mereka sukai. Seperti yang di media sosial tentang pemberitahuan tentang penyebaran virus corona itu adalah salah satu monetisasi yang digunakan oleh pemerintah untuk bisa menakuti masyarakat agar mereka bisa mendapatkan keuntungan sendiri karena bisa menyebarkan suatu video atau mempromosikan suatu hal yang membuat orang lain panik. Berarti itu adalah salah satu bentuk yang dilakukan oleh orang tersebut untuk bisa mendapatkan modal atau keuntungan sendiri. Baik, yang berikut tentang beberapa waktu lalu Presiden telah mengeluarkan penetapan dalam Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran virus corona di sains yang memiliki konsekuensi bahwa segala kebijakan dan dampak dari adanya COVID-19 ini dipegang oleh pemerintah pusat. Namun, pada kenyataannya, pemerintah bahwa hanya memberikan kebijakan berupa narasi saja tanpa tindakan langsung terhadap dampak kebijakan tersebut di masyarakat. Contoh dalam sistem lockdown yang diberlakukan oleh pemerintah di beberapa daerah seharusnya diiringi dengan pemberian tunjangan bahan makanan agar masyarakat tidak mengalami kelaparan yang memicu adanya tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, perlu adanya tindakan atau sanksi tegas terhadap para pelaku usaha yang memanfaatkan keadaan ini untuk meningkatkan keuntungan dalam perjualan produknya. Maka dalam hal ini bukan hanya masyarakat saja yang disuruh untuk berdiam di rumah, tapi juga para investor atau pengusaha juga berhenti untuk melanggengkan strategi keuntungan usahanya. Baik, yang berikut tentang seperti semua industri dalam kapitalisme ekonomi pasar bebas telah memungkinkan industri farmasi untuk menjalankan kekuasaan. Kekuatan politik dan pengaruh sosial terhadap pemerintah suatu negara, jaringan pelayanan kesehatan para dokter dan rumah sakit menentukan jenis perawatan apa yang dibutuhkan dan apa yang dibutuhkan seperti virus corona ini. Para korban virus corona saat ini akan datang tidak hanya menjadi korban penyakit tersebut, tetapi juga korban dari kerasukan kapitalisasi. Maka dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya penyakit yang sudah melanda di seluruh dunia ini pasti akan lenyap, tetapi hanya karena ada kapitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadinya.
Sekian dan terima kasih.